Pernahkah Anda merasa benar terkuras, seperti baterai spiritual Anda sudah mati, seperti Anda terjebak dalam siklus keletihan, dan sepertinya tidak bisa menemukan kekuatan untuk bergerak maju? Jika Anda merasa energi Anda memudar dan impian Anda di luar jangkauan, pesan ini untuk Anda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah janji ilahi yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa ada janji yang kuat dari Tuhan menunggu untuk mengubah Anda dari dalam keluar. Lupakan semua yang Anda ketahui tentang penuaan dan pembusukan. Alkitab mengungkapkan kebenaran yang mendalam. Bapa Surgawi Anda menjanjikan pembaruan radikal, kelahiran kembali supernatural yang tidak hanya akan meremajakan roh Anda, tetapi juga akan mengembalikan kekuatan fisik Anda dan memberi Anda penampilan baru. Ini adalah janji pemuda abadi, bukan hanya untuk jiwa Anda, tetapi juga untuk seluruh keberadaan Anda. Dunia ingin Anda puas dengan kehidupan kelelahan rohani, tetapi Yesus Kristus memanggil Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kunci untuk membuka kunci hadiah luar biasa ini terletak pada satu tindakan iman yang sederhana. Jangan lewatkan ini. Ini adalah momen di mana segala sesuatu dapat berubah untuk Anda. Informasi dalam video ini sangat penting, sehingga hilang itu bisa berarti kehilangan terobosan ilahi yang Anda doakan. Sebelum kita menyelam, saya ingin tahu, apakah Anda siap menerima janji yang kuat ini? Jatuhkan amin di komentar jika Anda siap untuk hidup Anda dibalik ke kanan. Tetap bersamaku sampai akhir, karena kita akan membuka rahasia kehidupan kekal dan restorasi ilahi yang akan membuatmu benar terdiam. Pernahkah Anda memiliki salah satu momen di mana sesuatu hanya klik? Anda tahu, seperti Anda seharusnya berada di suatu tempat, melakukan sesuatu, tepat pada saat itu. Saya memberitahu Anda, bukan kebetulan Anda di sini. Ada kekuatan yang kuat dan tak terlihat yang berperan, dan itu tidak kurang dari tangan Tuhan sendiri. Ini seperti keran ilahi di bahu, dorongan lembut dari pencipta semua hal. Saya benar percaya bahwa Tuhan membimbing setiap langkah kita, dan kadang Dia mengatur peristiwa yang tampaknya acak ini untuk membawa kita ke pesan tertentu, wahyu tertentu yang dimaksudkan hanya bagi kita. Alkitab penuh dengan cerita seperti ini. Pikirkan tentang bagaimana Musa menemukan semak yang terbakar, Keluaran 3:2. Apakah Anda pikir dia kebetulan berada di luar sana untuk berjalan? Sama sekali tidak. Tuhan memiliki pesan untuknya, tujuan yang mengubah dunia, dan dia mendapatkan perhatiannya dengan cara yang besar. Bagaimana jika video ini adalah momen semak Anda yang terbakar? Pesan dari atas, janji sesuatu yang baru dan luar biasa. Saya memberitahu Anda, ini adalah pesan harapan, dan itu adalah sesuatu yang benar istimewa. Mudah terjebak dalam duniawi, bukan rutin lama yang sama. Kesibukan sehari-hari, perasaan bahwa Anda hanya menginjak air. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, bukan itu yang Anda ciptakan. Tuhan memiliki lebih banyak lagi untuk Anda. Masa depan yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Dibutuhkan lompatan iman untuk percaya itu. Saya tahu, kita hidup di dunia yang memberitahu kita untuk percaya pada apa yang bisa kita lihat dan sentuh. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati adalah substansi dari hal yang diharapkan. Bukti hal yang tidak terlihat. Ibrani 11:1. Ini tentang mempercayai bahwa bahkan ketika hal terlihat suram, bahkan ketika Anda merasa tersesat, Yesus Kristus ada di sana bersama Anda, berjalan di samping Anda dan mengangkat Anda. Ini bukan hanya tentang merasa lebih baik untuk sementara waktu. Ini tentang transformasi total dan lengkap. Ini tentang intervensi ilahi yang dapat membalikkan seluruh dunia Anda di sisi kanan. Apakah Anda siap untuk itu? Karena menunggu Anda tepat di sisi lain layar ini, saya tahu, semuanya terdengar agak banyak, bukan? Seperti mimpi pipa atau sesuatu dari dongeng. Tapi mari kita menjadi nyata di sini. Apa yang lebih sulit dipercaya? Alam semesta yang secara spontan muncul tanpa tujuan? Atau Tuhan yang penuh kasih dan penuh kekuatan yang memiliki rencana luar biasa untuk kita masing-masing? Alkitab adalah kisah cinta pamungkas dari pencipta kita kepada kita, anak-anaknya. Ini adalah bukti hidup akan cintanya yang tak tergoyahkan dan janji yang tak berkesudahan. Lihat saja kisah Nuh, Kejadian 6-9. Tuhan melihat kehancuran dunia
Dan dia tidak hanya pergi. Dia menemukan seorang pria yang setia dan memberi jalan bagi dia dan keluarganya untuk bertahan hidup. Dan Anda tahu apa? Tuhan yang sama sedang bekerja dalam hidup Anda saat ini. Dia melihat perjuangan Anda, dia tahu hati Anda, dan dia bersiap untuk melakukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Transformasi yang begitu mendalam sehingga Anda akan melihat ke belakang dan melihat tangannya di setiap detail. Ini bukan hanya pikiran yang penuh harapan. Ini adalah kepastian spiritual. Janji dari bibir Yesus Kristus sendiri. Sekarang, Anda mungkin duduk di sana, berpikir, oke, tapi apa hubungannya dengan saya? Hidup saya berantakan. Saya telah membuat begitu banyak kesalahan. Dan Anda tahu apa? Disitulah Tuhan suka memulai. Dia tidak mencari kesempurnaan. Dia mencari hati yang rela. Alkitab memberitahu kita dalam Matius jam 9:13 bahwa Yesus Kristus berkata, "Aku tidak datang untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat." Dia datang untuk yang rusak, untuk yang terhilang, untuk orang yang merasa seperti mereka telah mencapai titik terendah. Pesan ini untuk orang yang merasa tidak terlihat, tidak pernah terdengar, dan tidak dicintai. Ini adalah pengumuman bahwa musim perjuangan Anda akan segera berakhir. Ini adalah pesan ilahi bahwa bab baru akan dimulai. Dan itu dipenuhi dengan berkah yang tidak pernah Anda pikirkan adalah mungkin. Ini adalah pesan iman yang dapat menggerakkan gunung, harapan hidup yang dapat menghancurkan keputusasaan. Jangan berani berpikir sedetik pun bahwa Anda tidak layak dengan janji yang luar biasa ini. Anda tidak. Anda dipilih. Ini benar momen penting spiritual bagi Anda. Momen kejelasan ilahi, momen di mana awan bagian dan Anda melihat sinar matahari rahmat Tuhan bersinar. Alkitab adalah buku panduan kita, peta jalan rohani kita, dan itu meyakinkan kita bahwa Bapa Surgawi kita selalu bekerja di belakang layar. Lihatlah kisah Joseph, Kejadian 37-50. Dia dijual sebagai budak oleh saudaranya sendiri, dilemparkan ke dalam lubang, dan dilupakan di penjara. Namun, selama ini, Tuhan menggunakan pengalaman menyakitkan itu untuk mempersiapkannya untuk sesuatu yang luar biasa. Pada akhirnya, Joseph menjadi pemimpin yang menyelamatkan keluarganya dan seluruh bangsa dari kelaparan. Itulah kekuatan rencana Tuhan. Dia mengambil apa yang dimaksud musuh untuk membahayakan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah dan penebusan. Pesan ini adalah awal dari perjalanan penebusan Anda sendiri. Janji bahwa Tuhan akan bergerak dalam hidup Anda dengan cara yang tidak pernah Anda lihat datang. Ini adalah tindakan iman yang murni dan tidak tercemar untuk menerima ini. Dan ini adalah langkah pertama dalam perjalanan yang akan mengubah Anda dari dalam keluar. Kami baru saja memulai, teman saya. Jadi, Anda pernah mendengar bisikan, Anda merasakan dorongan. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana sebenarnya transformasi itu. Banyak orang berpikir bahwa ketika kita berbicara tentang perubahan melalui iman, itu semua tentang hal yang tidak terlihat, hal spiritual, dan ya, itulah inti dari itu, pasti. Tapi inilah rahasia yang diungkapkan Alkitab. Ketika Tuhan mengubah kita di dalam, itu tidak bisa tidak muncul di luar. Ini seperti ketika sebuah rumah direnovasi dari yayasan ke atas. Anda akan melihat perubahan cat, struktur, semuanya. Tubuh fisik kita, seperti yang diingatkan Alkitab kepada kita dalam 1 Korintus 6 adalah kuil Roh Kudus. Dan ketika Roh Allah mengambil tempat tinggal, Dia tidak hanya nongkrong di sudut. Dia mulai bekerja, membersihkan, dan memperbarui setiap bagian dari tempat tinggal. Itu termasuk fisik. Ini adalah makeover ilahi, janji dari orang yang membuat Anda dari debu bumi. Pikirkan seperti ini. Roh kita dan tubuh kita terkait erat. Ketika roh Anda selaras dengan tujuan Tuhan, tubuh Anda tidak lagi menjadi hambatan. Sebaliknya, itu menjadi kapal untuk kemuliaannya. Inilah sebabnya mengapa Anda mendengar orang berbicara tentang jenis energi baru, kekuatan baru yang sepertinya muncul entah dari mana. Itu bukan karena mereka tiba mulai minum lebih banyak kopi. Ini adalah infus supernatural dari vitalitas ilahi. Pikiran mereka menjadi lebih tajam, kurang berantakan dengan sampah dunia, dan ada kejelasan pemikiran yang memungkinkan mereka untuk mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 5:17 bahwa jika ada orang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah pergi, yang baru telah datang.
Ciptaan baru ini bukan hanya ide spiritual, ini adalah kenyataan yang hidup. Ketika Anda memberikan hidup Anda kepada Yesus Kristus, Anda benar dibuat ulang. Pekerjaan renovasi total yang dimulai dalam jiwa Anda dan bekerja keluar, bermanifestasi sebagai kekuatan baru dan rasa tujuan yang tidak dapat disangkal. Dan izinkan saya memberitahu Anda, transformasi ini dapat dilihat dalam penampilan Anda. Ini bukan tentang operasi plastik atau krim mahal. Ini tentang terang Yesus Kristus yang bersinar melalui Anda. Anda pernah melihat seseorang yang sepertinya bersinar, bukan dengan cara yang aneh, dunia lain, tetapi dengan cara yang memancarkan kedamaian, kegembiraan, dan kepuasan. Itulah yang terjadi ketika Anda benar berjalan dengan Tuhan. Garis stres di wajah Anda, ketegangan di bahu Anda, mereka mulai meleleh. Alkitab sering berbicara tentang kegembiraan Tuhan menjadi kekuatan kita, Nehemia Oituides, dan bahwa sukacita memiliki cara menghapus tanda kekhawatiran dan ketakutan. Ini bukan hanya angan, ini adalah bukti indah dan nyata dari iman yang mendalam dan abadi. Ketika Anda percaya bahwa Tuhan mendukung Anda berjalan sedikit lebih tinggi, Anda tersenyum sedikit lebih cerah, dan Anda membawa kedamaian yang tidak bisa ditiru oleh dunia. Ini semacam kekuatan peremajaan yang tidak dapat dibeli dengan uang, facelift ilahi jika Anda mau. Sekarang, jangan salah paham, ini bukan sesuatu yang kita peroleh atau capai melalui kemauan semata. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Itu adalah pekerjaan ajaib dari Roh Kudus dalam hidup kita. Ingat pria yang lahir buta di Yohanes 9? Para murid bertanya kepada Yesus Kristus, mengapa ia dilahirkan seperti itu? Tetapi Yesus tidak menyalahkan orang tuanya atau pria itu sendiri. Dia mengatakan itu agar karya Tuhan dapat ditampilkan di dalam dia. Dan kemudian, dengan sedikit lumpur dan perintah, Yesus memulihkan pandangannya. Itu adalah keajaiban yang mengubah hidupnya secara fisik dan spiritual. Transformasi kami seperti itu. Ini bukan hasil dari upaya kami. Ini adalah kesaksian tentang kekuatan Tuhan. Ini adalah keajaiban iman, intervensi ilahi yang mengatakan, lihatlah apa yang telah dilakukan Tuhan. Ini adalah pembaruan total yang menyentuh setiap bagian dari siapa Anda. Dari semangat Anda, hingga pikiran Anda, hingga sel Anda. Tapi ini masalahnya, transformasi yang luar biasa ini, pembaruan ilahi ini, tidak terjadi dalam ruang hampa. Seringkali membutuhkan sedikit pekerjaan persiapan. Soalnya, sebelum tanaman dapat menghasilkan buah yang paling indah, seorang tukang kebun harus mengeluarkan gunting dan melakukan sedikit pemangkasan. Dan dengan cara yang sama, sebelum Tuhan benar dapat melepaskan kebaruan luar biasa ini dalam hidup Anda, mungkin ada beberapa hal yang perlu Dia hapus. Kebiasaan, hubungan, bahkan pola pikir yang menahan Anda. Mungkin terasa agak tidak nyaman, bahkan mungkin menyakitkan. Ini adalah waktu untuk melepaskan, tetapi proses ini sangat penting untuk pertumbuhan yang akan datang. Disinilah kita belajar mempercayai tangan Tuhan, bahkan ketika kita tidak memahami rencananya. Dan seperti tukang kebun yang baik, Bapa Surgawi kita tahu persis apa yang Dia lakukan. Oke, mari kita bicara tentang bagian yang sulit, bagian yang benar ingin dilalui oleh siapapun. Tetapi semua orang yang berjalan dengan Tuhan harus menghadapi. Soalnya, transformasi luar biasa yang telah kita bicarakan ini, itu bukan hanya sekejap jari. Ini adalah proses yang disengaja dan bijaksana. Dan kadang itu melibatkan sedikit berkebun spiritual. Atau seperti yang dikatakan Alkitab, pemangkasan. Saya tahu, kedengarannya agak menakutkan bukan? Kata pemangkasan sering membuat kita berpikir tentang kehilangan, sesuatu yang terpotong. Dan jujur saja, bisa terasa seperti itu. Tapi, pikirkan dari sudut pandang tukang kebun. Seorang tukang kebun yang baik tidak hanya memotong barang secara acak. Mustahil, mereka melakukannya dengan tujuan dan keterampilan. Dengan hati memotong cabang yang mati, bagian yang tidak produktif. Sehingga tanaman dapat tumbuh lebih kuat dan menghasilkan lebih banyak buah. Itulah yang Tuhan lakukan dengan hidup kita. Itu bukan hukuman. Ini persiapan. Ini adalah tindakan cinta yang mendalam dan abadi yang membutuhkan banyak iman untuk bertahan. Jadi, seperti apa sebenarnya pemangkasan ini? Nah, itu bisa muncul dengan cara yang berbeda. Mungkin persahabatan yang telah menahan Anda, hubungan yang menarik Anda menjauh dari iman Anda, alih
alih ke arah itu. Atau mungkin itu kebiasaan cara berpikir. Itu tidak selaras dengan kehidupan baru Anda di dalam Yesus Kristus. Mungkin terasa seperti kerugian besar dan tidak apa untuk bersedih. Tetapi Anda harus ingat bahwa apa yang Tuhan hapus tidak melayani tujuan ilahi Anda. Alkitab dalam Roma 12:2 memberitahu kita untuk tidak menyesuaikan diri dengan pola dunia ini, tetapi untuk diubah oleh pembaruan pikiran kita. Pembaruan itu kadang membutuhkan melepaskan hal dan bahkan orang yang mewakili pola lama. Ini adalah langkah yang sulit, tetapi perlu. Ini seperti membersihkan lemari Anda. Anda harus menyingkirkan pakaian lama yang sudah usang untuk memberi ruang bagi pakaian baru yang indah, yang telah ditunggu oleh Tuhan untuk Anda. Dan mengapa Tuhan akan meminta Anda untuk menjalani sesuatu yang begitu tidak nyaman? Karena Dia mempersiapkan Anda untuk panen yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Dia membuat Anda siap untuk hal yang lebih besar, kehidupan yang memiliki tujuan dan kelimpahan. Pikirkan tentang penguasa muda yang kaya di Matius ke-19. Dia bertanya kepada Yesus, Kristus apa yang perlu dia lakukan untuk memiliki kehidupan yang kekal? Dan Yesus menyuruhnya untuk menjual semua yang dia miliki dan mengikutinya. Sekarang, itu pasti menyengat. Pria itu berjalan sedih karena dia memiliki kekayaan besar. Yesus tidak kejam. Dia meminta pria itu untuk memangkas satu hal yang menahannya dari hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan Tuhan. Kekayaannya, keamanannya adalah idolanya. Tuhan ingin menjadi segalanya Anda, dan kadang itu berarti Ia harus meminta Anda untuk melepaskan hal yang Anda lakukan, bahkan jika mereka tampak baik di permukaan. Saya tahu itu bisa terasa seperti jalan yang sepi ketika Anda berada di musim pemangkasan ini. Orang mungkin tidak mengerti mengapa Anda tiba-tiba menghabiskan lebih sedikit waktu dengan mereka, atau mengapa Anda mengubah gaya hidup. Anda mungkin mengucapkan selamat tinggal pada hal yang Anda pikir penting. Tapi inilah kikernya. Kerugian yang dirasakan ini benar keuntungan yang luar biasa. Alkitab mengingatkan kita dalam Yesaya 43:19 bahwa Allah berkata, "Lihat, saya melakukan hal baru. Sekarang ini bermunculan. Apakah Anda tidak melihatnya? Saya membuat jalan di hutan belantara dan sungai di gurun." Dia tidak mengambil sesuatu tanpa rencana untuk menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang selaras dengan kehendaknya untuk hidup Anda. Disitulah iman masuk. Anda harus percaya bahwa tangan tukang kebun tahu persis apa yang dilakukannya. Bahkan ketika gunting terasa tajam dan potongannya terasa dalam. Dan saat Anda menjalani proses ini, persiapkan diri Anda. Karena ketika Anda mulai berubah menjadi lebih baik, tidak semua orang akan senang tentang hal itu. Orang dalam hidup Anda yang merasa nyaman dengan Anda yang lama, mungkin mulai mendorong balik. Mereka mungkin tidak mendapatkan mengapa Anda tidak lagi tertarik pada kegiatan tertentu atau mengapa prioritas Anda telah bergeser. Mereka bahkan mungkin mencoba menarik Anda kembali ke keadaan. Ini adalah bagian umum dari perjalanan. Ketika Anda berkomitmen pada kehidupan iman dan transformasi, Anda pada dasarnya mengatakan kepada dunia, "Saya tidak akan menyesuaikan diri lagi." Dan itu bisa membuat gesekan. Dibutuhkan keberanian nyata untuk berdiri teguh dalam identitas baru Anda, bukan? Dibutuhkan tulang punggung yang terbuat dari tekad spiritual sejati. Jadi Anda telah membuat keputusan berani untuk merangkul transformasi ilahi ini. Anda telah menerima pemangkasan, Anda melepaskan barang lama, dan Anda mulai merasakan kebaruan yang luar biasa ini menggelegak di dalam. Tapi Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya, kan? Tidak semua orang akan menghiburmu. Faktanya, Anda kemungkinan akan menghadapi beberapa perlawanan. Ini seperti ketika salmon mulai berenang di hulu. Arus dan semua yang ada di dalamnya akan mencoba mendorongnya kembali. Perlawanan ini tidak selalu dari orang yang ingin Anda sakit. Terkadang itu hanya karena perubahan Anda membuat mereka tidak nyaman. Ini adalah ujian dari iman baru Anda, saat di mana Anda harus memutuskan apakah Anda akan berdiri teguh dalam tujuan Tuhan untuk hidup Anda atau ditarik kembali ke cara lama. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual, dan itu adalah tanda bahwa Anda bergerak ke arah yang benar. Tanda bahwa transformasi itu nyata. Mengapa orang menolak transformasi Anda? Ya, itu sering berakar pada rasa tidak aman mereka sendiri. Komitmen Anda terhadap cara hidup yang baru secara tidak sengaja
dapat menyinari kurangnya gerakan mereka sendiri. Mereka sudah terbiasa dengan Anda yang lama dan kebiasaan bersama Anda, dan perubahan Anda mengganggu keseimbangan yang nyaman. Mereka mungkin mencoba untuk membuat Anda bersalah, membuat Anda merasa seperti lebih suci dari mereka, atau bahkan mengolok-olok Anda untuk itu. Mereka hanya mencoba menarik Anda kembali ke kapal, karena itu membuat mereka merasa lebih aman. Inilah sebabnya mengapa Yesus Kristus begitu sering berbicara tentang perbedaan antara kerajaan Allah dan jalan dunia. Dia tahu bahwa mengikutinya berarti kita akan dipisahkan, dan itu akan menyebabkan gesekan. Dibutuhkan tingkat iman yang mendalam untuk mencintai orang. Orang ini, sementara pada saat yang sama menolak untuk membiarkan pendapat atau tindakan mereka menentukan jalan Anda. Dan izinkan saya memberitahu Anda, jika ada yang mengerti bagaimana rasanya menghadapi perlawanan, itu adalah Yesus Kristus sendiri. Hidupnya adalah kelas master, karena tidak menyesuaikan diri dengan harapan dunia. Para pemimpin agama pada masanya tidak bisa menangani pesan cinta dan rahmat radikal. Dia menantang aturan kaku mereka dan mengungkapkan kemunafikan mereka. Mereka begitu terancam oleh otoritasnya dan penolakannya untuk bermain dengan aturan mereka, sehingga mereka akhirnya berusaha untuk menghancurkannya. Yesus tahu ini akan terjadi. Dia memberitahu murid-muridnya dalam Yohanes jam 15:18, "Jika dunia membencimu, perlu diingat bahwa itu membenci saya terlebih dahulu." Ini bukan lisensi untuk menjadi sombong atau sulit, tetapi ini adalah pengingat yang kuat dari Alkitab, bahwa ketika Anda benar berjalan dalam tujuan ilahi Anda tidak akan selalu populer. Perlawanan yang Anda rasakan hanyalah cerminan kecil dari yang Ia alami, dan itu adalah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Jadi, bagaimana Anda menanganinya? Dengan rahmat, temanku, dan banyak doa. Anda tidak perlu menjadi defensif atau marah. Sebaliknya, biarkan hidup Anda menjadi saksi. Terus hidup dengan integritas, kebaikan, dan cinta. Bahkan bagi mereka yang mencoba menjatuhkan Anda dapat menetapkan batasan yang kuat tanpa konfrontatif. Anda dapat mengatakan tidak pada hal tanpa membuat alasan. Ingat, audiens Anda bukan dunia. Dia adalah orang yang memanggil Anda, dan pendapatnya adalah satunya yang benar penting. Disinilah tulang punggung spiritual baru Anda masuk. Ini adalah keberanian yang tidak berasal dari kekuatan Anda sendiri, tetapi dari kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam diri Anda. Perjalanan ini adalah tentang hidup untuk audiensi satu. Ini adalah proses yang menempa kepercayaan baru di dalam diri Anda, keyakinan yang tidak didasarkan pada tepuk tangan orang atau persetujuan mereka, tetapi pada kepastian yang kuat tentang siapa Anda di dalam Yesus Kristus. Ketika Anda belajar menavigasi resistensi, Anda menyadari bahwa tujuan Anda tidak tergantung pada validasi eksternal. Anda menjalani kehidupan yang sangat berakar dalam iman Anda, sehingga pendapat orang lain tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi Anda. Disinilah Anda beralih dari hanya mengetahui tentang Tuhan menjadi benar mengenalnya, untuk memiliki tujuan yang jelas dan tak tergoyahkan, yang tidak ada dan tidak ada yang bisa mengambil. Dan itu, teman saya, adalah tempat petualangan yang sebenarnya dimulai. Jadi, Anda telah menghadapi perlawanan, Anda telah berdiri teguh dalam iman Anda, dan Anda belum membiarkan siapapun menarik Anda kembali. Saya tahu itu tidak mudah, tetapi apakah Anda merasakannya? Jenis kepercayaan baru meningkat di dalam diri Anda. Ini bukan jenis kepercayaan diri yang mencolok dan egois yang disukai dunia. Tidak, ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang jauh lebih kuat. Ini adalah jaminan yang tidak tergoyahkan, yang tidak datang dari kekuatan Anda sendiri atau dari pendapat orang. Ini tenang, pasti mengetahui bahwa Anda berada di jalan yang benar karena Anda tahu siapa yang menempatkan Anda di atasnya. Ini adalah kepercayaan diri yang berakar pada kenyataan bahwa Anda bukan kecelakaan. Anda dipilih oleh Tuhan untuk tujuan tertentu, dan Anda sekarang hidup sejalan dengan panggilan ilahi itu. Ini adalah spiritual pamungkas momen, di mana semuanya akhirnya mulai masuk akal. Gagasan kepercayaan dunia seringkali merupakan fasad. Ini dibangun di atas dasar pencapaian, kekayaan, atau profil media sosial yang dikuratori dengan baik. Tapi apa yang terjadi ketika barang itu dilucuti? Keyakinan hancur. Keyakinan ilahi, di sisi lain, tidak dapat dihancurkan
karena tidak didasarkan pada apapun yang telah Anda lakukan. Ini didasarkan pada siapa yang Tuhan katakan. Alkitab memberitahu kita dalam Efesus 1:4 bahwa Allah memilih kita di dalam Dia sebelum penciptaan dunia menjadi kudus dan tidak bersalah dalam pandangan Anda. Terpilih, dipilih, dan dipisahkan oleh pencipta alam semesta. Ketika Anda benar memahami itu, ketika itu meresap ke dalam jiwa Anda dapat berjalan ke ruangan manapun, menghadapi tantangan apapun, dengan tujuan yang mendalam. Anda tidak lagi mencoba membuktikan apapun kepada siapapun. Anda hanya menjadi diri Anda yang selalu seharusnya. Ini mengubah segalanya. Percayalah, dan inilah bagian terindah dari semua ini. Keyakinan ilahi itu membawa Anda ke tujuan yang jelas dan tak terbantahkan. Ketika Anda berhenti berjuang untuk persetujuan manusia, Anda mulai mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Anda mulai memahami apa yang Dia panggil untuk Anda lakukan. Pikirkan tentang Rasul Paul sebelum pertemuannya dengan Yesus Kristus di jalan menuju Damaskus. Ia adalah seorang pria dengan tujuan pasti, tetapi itu adalah yang salah arah. Dia menganiaya orang Kristen dengan pembalasan. Tetapi setelah Yesus mengungkapkan dirinya, seluruh hidup Paulus terbalik. Dia memperoleh tujuan baru yang ilahi, kejelasan yang mendorongnya untuk menyebarkan Injil dengan hasrat yang tak tertandingi. Meskipun menghadapi kesulitan yang tak terbayangkan, dia memiliki kepercayaan diri yang hanya bisa datang dari hubungan pribadi dengan Tuhan, dan itu membawanya ke panggilannya yang sebenarnya. Jadi seperti apa tujuan yang jelas ini dalam hidup Anda saat ini? Ini berarti bahwa keputusan Anda tidak lagi dipandu oleh ketakutan atau keinginan untuk menyesuaikan diri. Sebaliknya, Anda dipandu oleh perasaan yang lebih dalam tentang apa yang Tuhan panggil kepada Anda. Ini berarti Anda dapat melayani orang lain tanpa membutuhkan tepukan di belakang, karena Anda tahu hadiah Anda ada di surga. Anda dapat menghadapi percakapan yang sulit dengan grace, karena Anda yakin dengan identitas Anda. Tujuan ini memberi Anda kompas batin yang selalu menunjuk ke utara. Itulah alasan Anda bangun di pagi hari. Alasan Anda menuangkan energi ke dalam hal yang benar penting. Jenis iman yang mengubah kehidupan yang baru saja ada menjadi kehidupan yang benar hidup. Ini adalah tujuan yang sangat mendalam, sehingga akan bertahan lebih lama dari tren apapun, pekerjaan apapun, jumlah uang berapapun. Tetapi, dengarkan, memiliki tujuan yang jelas tidak berarti jalan di depan lancar, atau semuanya akan terjadi pada timeline Anda. Jauh dari itu. Bahkan, rasa tujuan yang mendalam seringkali datang dengan musim menunggu. Anda telah diberi tujuan, tetapi perjalanan mungkin memakan waktu lebih lama dari yang Anda harapkan. Disinilah kita belajar untuk percaya pada waktu yang tepat, Tuhan, dan merangkul periode persiapan. Penantian bukanlah ruang kosong. Ini adalah momen pemurnian, memperkuat iman Anda, dan membuat Anda siap untuk hal besar yang Tuhan miliki. Ini adalah waktu untuk belajar kesabaran dan bersandar pada Yesus Kristus saat Anda menunggu langkahnya selanjutnya. Kita hidup di dunia yang berkembang dengan kepuasan instan, bukan? Kami mengharapkan makanan cepat saji, pesan instan, dan hasil langsung. Tapi inilah kebenaran penting tentang jalan rohani kita. Tuhan tidak beroperasi di timeline kita. Dia tidak terburu, dan rencananya terungkap dengan waktu yang tepat dan ilahi yang tidak selalu kita pahami. Ini bisa jadi sulit, terutama ketika Anda memiliki tujuan yang jelas dan Anda siap untuk berlari, tetapi tampaknya tidak ada yang terjadi. Masa tunggu bisa membuat frustrasi, bahkan menyakitkan, dan itu bisa menjadi ujian besar dari iman Anda. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, teman saya, penantian itu bukan kekosongan. Ini adalah jeda yang disengaja, periode persiapan yang sangat penting untuk hal luar biasa yang akan datang. Ini adalah momen bagi Anda untuk bersandar pada Tuhan dan percaya bahwa kebijaksanaannya jauh lebih besar daripada ketidaksabaran Anda. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Apa gunanya semua ini menunggu? Intinya, teman saya, adalah penyempurnaan. Sama seperti seorang perak yang memurnikan perak dengan api untuk membakar kotoran. Tuhan menggunakan periode menunggu untuk memurnikan karakter kita dan memperkuat roh kita. Alkitab penuh dengan cerita orang yang harus menunggu. Pikirkan tentang pekerjaan. Dia kehilangan segalanya, dan dia harus menanggung musim penderitaan yang panjang dan menunggu jawaban dari Tuhan.
Tetapi melalui pengalaman itu, dia tidak hanya mendapatkan hidupnya kembali. Dia memperoleh pemahaman yang jauh lebih dalam tentang karakter dan kedaulatan Tuhan. Ayub 42:5. Penantian bukan tentang duduk diam. Ini tentang dipersiapkan secara aktif, belajar kesabaran, kerendahan hati, dan iman yang tak tergoyahkan. Disinilah akar kehidupan spiritual Anda tumbuh lebih dalam dan lebih kuat. Sehingga ketika musim mekar tiba, Anda dapat menahan badai. Dan tidak ada yang tahu lebih banyak tentang menunggu daripada Abraham. Tuhan membuat janji yang luar biasa kepadanya dalam Kejadian 12, bahwa dia akan menjadi bapa dari bangsa yang hebat. Tapi apakah itu terjadi dalam semalam? Bahkan tidak dekat. Abraham dan istrinya, Sarah, harus menunggu selama beberapa dekade untuk putra yang dijanjikan, Ishak. Pada satu titik, mereka bahkan mencoba untuk mengambil masalah ke tangan mereka sendiri, dan itu menyebabkan banyak masalah. Kisah itu ada dalam Alkitab karena suatu alasan, teman saya. Ini adalah pelajaran yang kuat yang mencoba untuk terburu rencana Tuhan hanya memperumit banyak hal. Ini mengajarkan kita bahwa iman sejati bukan tentang mengendalikan garis waktu. Ini tentang mempercayai janji, tidak peduli berapa lama menunggu. Saat Anda berada di musim menunggu, Anda berada di perusahaan yang baik. Anda berjalan di jalan setiap orang yang hebat dari perjanjian lama ke yang baru. Jadi, apa yang harus Anda lakukan saat ini? Anda harus menggunakannya. Ini bukan permainan menunggu pasif. Ini adalah musim aktif pertumbuhan spiritual. Selami Alkitab, habiskan lebih banyak waktu dalam doa dan tuangkan energi Anda untuk melayani orang lain. Inilah saatnya untuk membangun fondasi yang kuat, untuk menumbuhkan hubungan yang mendalam dengan Yesus Kristus yang tidak bergantung pada keadaan. Dunia tidak dapat memahami penantian yang disengaja seperti ini. Tetapi kami tahu, disitulah kami mendapatkan kebijaksanaan dan kekuatan spiritual yang akan kami butuhkan untuk apa yang akan terjadi. Ini adalah waktu untuk mengenal Tuhan lebih akrab, mempelajari suaranya, dan membiarkannya menyempurnakan Anda untuk kemuliaan-Nya. Waktu ini bukan penundaan. Ini adalah berkah tersembunyi. Dan apa puncak dari semua penantian dan penyempurnaan ini? Ini adalah kelahiran kembali spiritual yang lengkap dan total. Anda yang tua, yang tidak sabar dan ingin terkendali, tertinggal, yang dibebani oleh masa lalu, itu juga hilang. Musim waiting ini adalah langkah terakhir sebelum Anda muncul sebagai orang baru, ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Ini adalah awal dari kebangkitan spiritual Anda. Saat ketika Anda akhirnya melangkah ke dalam kekuatan dan tujuan penuh yang telah direncanakan Tuhan untuk Anda selama ini. Masa lalu dimaafkan, masa depan aman, dan identitas baru Anda siap untuk dianut. Ini dia, temanku. Inilah saatnya. Semuanya telah mengarah ke pemangkasan. Perlawanan penansian semuanya hanyalah persiapan untuk peristiwa yang luar biasa dan mengubah hidup ini. Ini bukan hanya momen pembaruan spiritual. Ini adalah kelahiran kembali yang lengkap dan total. Ini seperti menumpahkan kulit tua, meninggalkan potenggen-potenggen masa lalu yang usang, dan melangkah ke kreasi baru yang luar biasa. Alkitab berbicara tentang kelahiran kembali ini dalam Yohanes 3:3, di mana Yesus Kristus memberitahu Nikodemus bahwa tidak ada yang bisa melihat kerajaan Allah kecuali mereka dilahirkan kembali. Ini bukan hanya metafora. Ini adalah realitas indah dari apa yang terjadi ketika Anda sepenuhnya menyerah kepada Tuhan. Dia mengambil Anda yang lama dan membuat sesuatu yang mulia dan baru. Jadi, apa sebenarnya arti kelahiran kembali ini dalam arti praktis? Itu berarti masa lalu Anda tidak lagi mendefinisikan Anda. Semua kesalahan itu, semua kegagalan itu, semua rasa bersalah dan rasa malu yang Anda bawa, mereka hanyut. Ini bukan tindakan lupa yang sederhana. Ini adalah riset spiritual yang lengkap. Identitas lama yang dibebani oleh harapan orang lain dan bobot dosa ditinggalkan dalam debu. Anda diberi identitas baru yang berakar pada hubungan Anda dengan Yesus Kristus. Alkitab adalah pemandu kami di sini, menunjukkan kepada kami berkali-kali bahwa Bapa Surgawi kami adalah Allah peluang kedua awal yang baru. Dia tidak melihat masa lalu Anda, Dia melihat masa depan Anda yang telah Dia rencanakan untuk Anda, masa depan yang penuh harapan dan tujuan. Dan identitas baru Anda, ini adalah salah satu penerimaan yang mendalam dan cinta tanpa batas. Anda tidak lagi ditentukan oleh pekerjaan Anda, status sosial Anda, atau dosa masa lalu Anda. Identitas baru Anda adalah anak Allah,
sangat dicintai, dan sepenuhnya dimaafkan. Pikirkan saja kisah Zakheus di Lukas ke-19. Dia adalah seorang kolektor pajak yang kaya dan korup, dicerca oleh komunitasnya. Tetapi yang diperlukan hanyalah satu pertemuan yang tulus dengan Yesus Kristus, dan seluruh hidupnya berubah. Dia tidak hanya mengatakan dia menyesal, dia menerapkan imannya, memberikan setengah dari harta miliknya kepada orang miskin, dan membayar siapapun yang telah ditipu 4 kali. Kelahiran kembali bukan hanya perubahan hati, itu adalah transformasi total yang terlihat oleh semua orang. Itulah jenis kekuatan yang datang dengan identitas baru Anda di dalam Kristus. Identitas yang baru ditemukan ini memberi Anda kekuatan batin yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Ini adalah kekuatan yang memungkinkan Anda menghadapi tantangan, mengatasi godaan, dan menavigasi arus kehidupan yang sulit. Anda tidak lagi harus mengandalkan kekuatan terbatas Anda sendiri. Alkitab meyakinkan kita dalam Filipi, jam 4:13. Aku bisa melakukan semua ini melalui Dia yang memberiku kekuatan. Kekuatan itu datang langsung dari Yesus Kristus dan kehidupan baru. Anda di dalam Dia adalah kepercayaan bahwa nilai Anda tidak didasarkan pada kinerja Anda, tetapi pada rahmat Tuhan. Ini adalah keberanian untuk meninggalkan rasa takut dan keraguan, dan untuk melangkah ke kepenuhan siapa Anda diciptakan. Disinilah tujuan Anda menemukan kekuatannya, dan di mana perjalanan Anda benar dimulai. Jadi, apa yang Anda lakukan dengan identitas baru ini, dan kekuatan yang baru ditemukan ini? Anda menyatakannya, Anda mengklaimnya, Anda membicarakannya, menjadi keberadaan. Ini bukan rahasia yang Anda simpan untuk diri sendiri. Itu adalah kebenaran yang Anda nyatakan. Kehidupan baru yang Anda miliki dalam Yesus Kristus ini adalah hadiah, dan itu dimaksudkan untuk dibagikan. Ini adalah momen di mana Anda pindah dari jalan yang sunyi dan pribadi ke masa yang berani dan publik. Inilah saatnya untuk berdiri, berbicara, dan memberitahu dunia apa yang telah Tuhan lakukan untuk Anda. Dan cara paling kuat untuk melakukan itu adalah melalui deklarasi yang tulus. Doa sederhana namun mendalam yang menyegel identitas baru Anda dan membuka pintu bagi kehidupan dengan tujuan yang luar biasa dan koneksi yang mendalam. Kami telah berjalan melalui perjalanan yang luar biasa ini bersama, bukan? Dari undangan ilahi hingga musim pemangkasan, dari menghadapi perlawanan hingga menemukan tujuan Anda, dan akhirnya hingga mengalami kelahiran kembali sejati dalam Yesus Kristus. Tapi ada satu langkah penting lagi, satu tindakan terakhir, kuat yang menyatukan semua ini. Itu adalah tindakan deklarasi. Ini bukan hanya percakapan santai. Ini adalah doa yang mendalam dan tulus yang berfungsi sebagai segel pada transformasi Anda. Inilah saat di mana Anda dengan berani melangkah dalam iman dan mengklaim kehidupan baru yang Tuhan tunggu untuk Anda. Ini bukan untuk keuntungannya. Dia sudah tahu hatimu. Ini untuk Anda. Ini adalah perjanjian verbal. Perjanjian yang Anda buat dengan pencipta Anda, memperkuat kebenaran yang telah kami diskusikan jauh di dalam semangat Anda. Mengapa sebuah deklarasi begitu penting? Karena ada kekuatan dalam kata yang diucapkan. Alkitab mengingatkan kita pada Amsal jam 18:21 bahwa lidah memiliki kekuatan hidup dan mati. Saat Anda berbicara dengan keras, Anda tidak hanya mengatakan ungkapan kecil yang bagus. Anda mengaktifkan kebenaran spiritual, menyelaraskan kata Anda dengan janji Tuhan. Anda memberitahu dunia, dan yang lebih penting, Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda adalah orang baru. Anda menyatakan bahwa masa lalu sudah berakhir, bahwa perlawanan tidak memiliki kuasa atas Anda, dan bahwa Anda merangkul identitas baru yang telah diberikan Yesus Kristus kepada Anda. Tindakan iman vokal ini adalah pengubah permainan spiritual. Momen di mana Anda beralih dari menerima secara pasif ke secara aktif, mengklaim janji-janji Tuhan. Jadi, mari kita lakukan. Sekarang, Anda tidak membutuhkan kata mewah, atau lokasi khusus. Anda hanya membutuhkan hati yang tulus. Jika Anda siap untuk melangkah ke kehidupan baru ini, untuk menerima transformasi yang luar biasa ini, katakan saja doa ini dengan saya. Anda dapat mengatakannya dengan keras atau di hati Anda, tetapi katakan dengan semua yang Anda miliki. Bapa Surgawi, aku datang kepadamu sekarang. Aku sudah mendengar panggilanmu, dan aku percaya bahwa kamu memiliki tujuan untuk hidupku. Aku mengakui kesalahan masa laluku dan meminta pengampunanmu. Aku berterima kasih karena telah mengirim putramu, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib untukku. Aku mengundang hati aku ke dalam hatiku.
Amin. Anda mungkin berpikir, apakah itu sesederhana itu? Ya, temanku, dia. Ingat pencuri di kayu salib di Lukas 23? Dia adalah seorang pria dengan masa lalu, penjahat, tergantung di sana bersama Yesus Kristus. Dia tidak punya waktu untuk dibaptis atau pergi ke gereja. Tetapi dengan deklarasi yang sederhana dan putus asa, dia berkata, "Tuhan, ingatlah aku ketika kamu datang ke kerajaan-Mu." Dan apa yang Yesus katakan? "Sungguh aku memberitahumu, hari ini kamu akan bersamaku di surga." Doa sederhana, deklarasi iman yang berani, dan takdirnya diubah selamanya. Kisah ini ada dalam Alkitab untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan tentang kata, ini tentang hati. Tuhan menghormati doa yang tulus, dan sederhana yang berasal dari tempat keyakinan sejati. Sekarang, Anda telah membuat deklarasi, dan bagian tersulit dari perjalanan telah berakhir. Transformasi sudah bekerja, tetapi kehidupan baru membutuhkan kebiasaan baru. Saatnya untuk menerapkan iman ini. Hal yang indah tentang perjalanan ini dengan Tuhan adalah Anda tidak harus berjalan sendirian. Ada komunitas orang yang berada di jalan yang sama, yang siap mendukung Anda dan yang lapar akan lebih banyak firman Tuhan. Ini hanyalah awal dari kehidupan baru Anda yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Dan ada banyak lagi yang harus dipelajari, begitu banyak wahyu untuk diterima. Ini hanyalah awal dari kehidupan baru Anda yang luar biasa. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa satu janji atau wahyu dari pesan ini yang paling beresonansi dengan Anda? Bagikan pemikiran dan keyakinan Anda pada komentar di bawah. Dan jika Anda diberkati oleh kata ini, jangan lewatkan apa yang selanjutnya. Berlangganan saluran dan nyalakan pemberitahuan Anda, sehingga Anda tidak akan melewatkan konten transformatif kami. Perjalanan berlanjut sekarang. Klik pada video yang disarankan di layar Anda untuk langkah selanjutnya dalam perjalanan spiritual Anda. Sampai waktu berikutnya, ini adalah saudaramu di dalam Kristus, Jas.